Halo semuanya, ketemu lagi di Entrepreneurs Channel. Oke guys, balik lagi sama gue di konten free mockup ya. Nah seperti biasa, kalau di konten free mockup ini nanti kalian bisa unduh berbagai macam mockup gratis ya. Dan untuk video ini nanti kalian bisa unduh filenya melalui link yang ada di deskripsi. Tapi sebelum itu silahkan kalian cari dulu passwordnya. Lalu passwordnya ada di mana? Passwordnya ada di pojok kanan atas layar kalian yang dimulai dari sekarang. Nah kalian lihat ya, di pojok kanan atas layar kalian ada muncul satu karakter. Nanti bakal muncul satu demi satu dari awal tadi sampai akhir video. Jadi silakan kalian simak dan pastikan sudah membuka semua passwordnya. Nanti kalau misalkan di ekstrak dia tulisannya error ataupun salah, artinya passwordnya masih kurang lengkap ataupun salah ya. Jadi silakan kalian tonton kembali dan pastikan sudah benar. Oke guys, kita langsung saja ke tampilan mockup pada video hari ini. Nah ini dia mockup yang bakal gua share pada video hari ini ya. Ini adalah mockup sweatshirt ya. Jadi silakan nanti kalian bisa download dan gunakan untuk keperluan desain kalian. Nah seperti biasa bakal gua jelasin gimana cara gunainnya. Dan buat kalian yang sudah paham cara gunainnya, silakan kalian simak saja muncul passwordnya di mana dan kapan saja, pastikan sudah ketemu semuanya. Nah kalau yang belum paham gimana cara gunainnya, silahkan kalian simak video ini dan ikutin caranya ya. Oke, kita langsung saja ke bagian yang pertama. Di sini kita punya PS logo ya, ataupun penanda file. Kalau ini adalah file Photoshop ya. Jadi silahkan nanti kalian di hide saja atau juga bisa langsung kalian hapus seperti itu ya. Kemudian di bawahnya kita punya Master Effects. Nah, di sini adalah folder yang membuat mockup ini terlihat seperti realistik ataupun seperti produk yang beneran sudah jadi ya. Jadi kalau misalkan tidak ada folder ini, dia bakal flat color seperti ini ya, ataupun warna datar saja tanpa shading, tanpa tekstur, tanpa volume, tanpa bayangan apapun dalam bentuk mockup ini ya. Jadi silakan kalian boleh cek ya seperti ini, tapi kalau misalkan nggak paham ya sudah biarkan saja, nanti bakal terlock seperti ini ya. Jadi biar tidak geser-geser dan gampang digunakan. Lalu kita ke bawahnya, di sini kita punya efek 1 dan efek 2. Nah gunanya apa, kita bisa lihat ya, kita zoom sedikit lalu kita lihat. Nah dia bakal mempengaruhi ketebalan dari shading. Oke, nah ini bisa kalian tambahkan lagi, Ctrl M ya, seperti ini, lalu kalian turunkan atau naikkan. Nah ini bakal mempengaruhi ketebalan blending ataupun shading untuk bagian desain saja ya. Jadi ini spesifik hanya mempengaruhi bagian desain karena sudah di clipping mask ke folder desain. Oke, nah lalu gimana cara gunain ataupun ganti ataupun menambahkan desain pada mockup ini? Ya caranya seperti biasa ya. Nah di sini sudah gua kasih contoh ya. Nah nanti kalian bisa tinggal ngikutin seperti ini ya. Caranya ada dua cara. Cara yang pertama silahkan kalian klik seperti ini. Nah kalian tinggal tambahkan desain kalian ke sini ya. Nah ini sesuai namanya, ada back ya, artinya belakang. Kita bisa lihat. Nah seperti ini ya, tinggal drag and drop. Ini kebetulan desain yang sama, anggap saja ini desain yang baru. Silahkan kalian resize seperti ini. Nah kita ukurannya agak bedain ya, biar agak sedikit kebayang proporsinya seperti apa. Setelah kalian posisi dan ukurannya sudah pas, silahkan tekan enter lalu Ctrl S. Nah kalau misalkan dia ukurannya tidak sama dengan file yang kalian ekspor ataupun sedikit dirubah-rubah di sini, silahkan kalian Ctrl C ya, ataupun copy dan gunakan untuk ditambahkan ke bagian selanjutnya ya. Misalkan di sini bagian depan ya, artinya front, silahkan Ctrl S. Tadi filenya ini diambil dari yang belakangnya, jadi Ctrl Shift V. Jadi posisinya sama seperti saat kalian ngambil file yang belakang tadi. Ctrl S jangan lupa. Kemudian kalau sudah seperti ini, nah ini karena memang ditambahkannya bagian seperti ini ya, tinggal kalian atur lagi ya. Kalau misalkan sudah include di desain ya, ini tidak akan mempengaruhi ya. But anyway, nah itu caranya ya, tinggal kalian bagian yang tangan. Nah untuk yang tangan caranya juga sama, tapi kalian harus rubah satu-satu seperti ini. Kita contohkan ya, anggap saja ini untuk bagian yang tangan seperti ini. Kita coba lihat satu dulu ya. Nah seperti ini. Nah ini bisa kalian atur, misalkan posisinya agak naik ke sini ya. Misalkan kita ambil satu garis saja, Ctrl S ya.
Nah, ini kan kemiringannya mungkin kalian kurang suka ya ataupun kurang pas. Silahkan kalian juga boleh atur lagi seperti ini, Ctrl T lalu kalian enter, tapi jangan digeser dari sini. Jadi kalau misalkan kurang silahkan geser dari sini ya. Ctrl S seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah oke, silahkan kalian Ctrl C. Nah, kalian tinggal lanjutkan ke bagian-bagian selanjutnya. Ctrl C V lagi, lalu Ctrl S. Anyway guys, kalau misalkan kalian punya kebingungan ketika menggunakan mouse seperti ini, nggak usah panik ya. Jadi silahkan kalian explore saja. Kalian bisa geser-geser, namanya lagi coba-coba ya. Kalau misalkan ada yang bingung ya, namanya belajar, nggak masalah ya. Jadi silahkan kalian bisa gunakan imajinasi kalian, pengen diatur seperti apa ya silahkan. Nah ini kita contohkannya seperti ini, tapi bisa saja nanti kalian kan menggunakan desain yang berbeda. Jadi boleh-boleh saja ya, nanti kalian bisa atur-atur posisi, ukuran, dan sudut kemiringan dan sebagainya seperti itu. Nah ini contohnya seperti ini ya. Oke, nah itu kurang lebihnya cara menambahkan desain ya, agak sedikit lama tapi biar jelas, jadi nggak apa-apa gue jelasin secara pelan-pelan. Yang pada intinya seperti itu ya, bisa kalian langsung ke sini, atau kalau misalkan tidak mau menggunakan template yang sudah ada, silahkan kalian bisa langsung drag and drop saja seperti ini. Kita contohkannya seperti itu ya. Nah, seperti ini, lalu kalian bisa ke bagian change color seperti ini. Nah kita grup dulu yang contoh yang sudah ada seperti ini biar gampang hilanginnya. Oke, lalu kalian ke ganti warna, di sini ada change color, di sini kalian masking body, kemudian klik ini. Nah nanti dia bakal terpotong ke layer yang ini. Jangan lupa pilih layernya biar pas. Oke, nah seperti ini ya. Ini kalau misalkan kalian menambahkan desain baru tapi tidak menggunakan template yang sudah disediakan di sini ya. Nah silahkan nanti kalian tentukan saja pengen menggunakan cara yang mana. Yang pada intinya sama saja ya, hanya tergantung kalian pengen cara yang mana. Oke, itu untuk bagian desain. Kita Ctrl Z lagi biar formasinya seperti yang tadi ya, biar susunan layernya tidak berubah ya. Oke, kita lanjut ke bagian change color ya, ataupun ganti warna. Nah sebenarnya ini tidak terlalu signifikan kalau misalkan kalian sudah menggunakan pattern ataupun desain yang ngeblok pada bagian desain ini. Tapi kalau misalkan kalian tidak menggunakan desain ataupun pattern yang ngeblok, kalian bisa melihat perbedaannya ataupun mengganti-ganti warnanya di sini ya. Nah seperti ini. Ini untuk warna dan sebagainya sudah dikasih nama ya, jadi silakan kalian bisa coba-coba. Kalau misalkan tidak paham artinya, boleh saja tinggal buka seperti ini, lalu klik-klik dan ganti warna ya. Nah tinggal klik bagian warnanya seperti ini, klik 2 kali. Nah kalian bisa geser-geser seperti itu ya. Oke, nah kalau misalkan masih ada pun desainnya seperti ini, kalian masih bisa rubah untuk bagian list dan colornya ya, ataupun bagian kerah dan ribnya seperti ini ya. Nah kita contohkan ya seperti ini. Nah ini masih bisa guys, masih bisa kalian rubah-rubah, jadi sangat customable ya. Oke, nah itu untuk bagian change color. Kita ke bagian yang paling terakhir. Di sini kita punya folder backgroundnya ataupun B dan G atau BG. Di sini kalian bisa rubah sudut kemiringan dari drop shadownya. Nah ini kalau misalkan kalian punya kemauan ya, pengen rubah-rubah maksudnya, silahkan kalian atur di sini, boleh banget ya seperti ini. Tinggal kalian atur sudutnya, kemiringan sudutnya seperti ini, tingkat blurritasnya ya, ataupun seberapa ngeblur dia seperti ini ya. Boleh banget ya, tergantung kalian pengennya seperti apa. Nah kalau misalkan nggak terlalu paham ya biarkan saja ya. Pada intinya ini sudah disetting biar ya tampilannya enak dilihat lah seperti itu. Oke, nah selanjutnya yang paling bawah di sini ada backgroundnya sendiri ya. Nah kalau misalkan kalian pengen export ini sebagai file PNG ataupun SPNG, silahkan kalian hide yang bagian paling bawah. Ataupun kalau misalkan kalian punya desain untuk background, taruhnya di sini ya, di paling bawah sini ya. Jadi silahkan kita contohkan pakai hal yang sama ya, nggak masalah, yang penting kalian paham maksudnya ya. Seperti ini, anggap saja ini adalah desain background kalian, lalu seperti ini. Nah contoh ya, jangan lupa ini harus berada di paling bawah seperti ini, jadi jangan di folder-folder yang atas, biar dia tetap di bawah dari semua susunan layer ini.
Itu caranya ya. Jadi kalau misalkan pengen ditambahkan desain background ataupun dihilangkan, silakan nanti kalian boleh coba-coba seperti itu caranya. Oke guys, seperti itu ya penjelasannya, gue rasa sudah sangat jelas. Tapi kalau misalkan masih ada yang bingung ataupun ada yang perlu kalian tanyakan, boleh banget silakan kalian tulis aja di kolom komentar, nanti pasti gua jawab ya. Kalau misalkan rumit, kita bakal bahas di video yang selanjutnya. Tapi kalau yang simple-simple ya ataupun yang bisa gua jawab, pasti gua jawab. But anyway guys, buat kalian yang pengen custom desain ya, bisa desain jersey, desain varsity, sweatshirt, work jacket, work shirt, streetwear, poster, ataupun berbagai macam bentuk sosial media desain lainnya, silakan kalian boleh tanya-tanya melalui kontak yang ada di deskripsi ya. Di situ ada kontaknya, silakan kalian chat saja, nanti pasti bakal dijawab. Kita bisa diskusikan ataupun tanya-tanya konsep dan harga juga boleh. Kalau misalkan cocok bisa kita kerjakan, kalau misalkan enggak ya nggak masalah ya. Tanya-tanya selalu gratis, pasti dijawab ya. Seperti itu guys. Nah buat kalian yang males cari passwordnya ya, mungkin tidak ada waktu ataupun bingung seperti itu ya. Nah kalian juga punya opsi, silakan kalian bisa beli mockup ini melalui link yang ada di komentar yang dipin ya. Di situ ada linknya, nanti kalian bisa klik, kalian bisa lihat harga, terus mockup apa aja yang ada di situ. Di situ ada page-nya ya, ataupun halaman traktir ID-nya. Nanti kalian bisa cek-cek di situ. Nah di situ sistemnya, jadi kalian bisa bayar sekali buat harga yang sama, semua mockup bisa dibuka ya. Jadi banyak yang mockup harganya sama, jadi kalau misalkan kalian beli sekali bisa buka banyak mockup lainnya. Tapi kalau pengen free ya tidak masalah ya, silahkan kalian boleh cari passwordnya dan pastikan sudah benar semuanya. Nah buat kalian yang mungkin merasa ini sudah ditonton berulang tapi tidak bisa dibuka, ya artinya masih salah ya, jadi bukan filenya korup atau semacamnya ya. Seperti itu guys. Anyway guys, kalau misalkan kalian suka dengan konsep video seperti ini, silahkan kalian boleh bantu like, subscribe ataupun share video ini ya, biar bisa ditemukan orang-orang yang membutuhkan desain seperti ini ya. Jadi kalian bisa saling berbagi dan kita bisa sama-sama menghidupkan komunitas desain ini guys. Oke guys, kita bisa ketemu lagi di konten-konten gua yang berikutnya. See you, bye bye.